Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru saya Anita Hikmatul dari SMP Negeri 15 Pekalongan CGP Angkatan 9. Di sini saya membuat video koneksi antar materi untuk 1.4 budaya positif. Kesimpulan dari mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang pendidik yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep kunci seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang pendidik, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, tentang disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan peserta didik bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih dari arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dalam motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu berasal dari motivasi eksternal. Dan motivasi perilaku manusia yang terdapat dalam motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Maka dari motivasi internal tersebut mendapatkan pelajaran bahwa hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri peserta didik. Posisi kontrol seorang pendidik ada 5. Yang pertama, penghukum; yang kedua, sebagai teman; yang ketiga, pembuat rasa bersalah; yang keempat, sebagai pemantau; dan yang terakhir, sebagai manajer. Posisi kontrol seorang pendidik sebagai manajer. Posisi kontrol seorang pendidik sebaiknya sebagai manajer, yaitu pendidik berbuat sesuatu bersama peserta didik, mempersilahkan peserta didik mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri peserta didik. Keyakinan sekolah atau kelas. Pendidik berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara pendidik dan peserta didik. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dan yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pendidik yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Koneksi antar materi 1.4 yaitu budaya positif, koneksi terhadap filosofi KHD, dan koneksi terhadap nilai dan peran guru penggerak, kemudian sisi guru penggerak. Di sini terkaitan antara koneksi antar materi modul 1.4 dengan modul 1.1 yaitu
filosofi KHD dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik. Koneksi antar materi, nilai, dan peran guru penggerak yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang pendidik memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada peserta didik, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Koneksi budaya positif dengan visi guru penggerak yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman dan berpihak pada peserta didik. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Kaitkan antar koneksi antar materi dari modul 1.1 sampai 1.4 yaitu budaya positif dalam filosofi KHD. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dapat sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini. Adakah hal-hal yang menarik di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan, posisi kontrol pendidik, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan pendidik di sekolah. Refleksi, hal yang menarik bagi Anda dan di luar dugaan. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi peserta didik, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketaatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul 1.4? Perubahan yang terjadi yaitu saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Saya menangani peserta didik yang sering datang terlambat dan banyak tertinggal pelajaran. Saya menggunakan langkah-langkah restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada peserta didik untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol pendidik harus sebagai manajer.
Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan peserta didik berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saat saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika peserta didik berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab diri pada peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan peserta didik? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan peserta didik, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas, di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun. Demikian video yang kami buat. Terima kasih telah menyaksikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.